Oke, kalau tadi singkatnya, kalau sekarang kita lebih ke materinya ya, di mana kita akan bahas tentang puisi rakyat, di mana puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menyampaikan perasaan atau pengalaman penyair ya. Penyair itu kita yang membuat nih, gitu ya. Kita yang lagi buat puisi itu namanya penyair, teman-teman, dalam bentuk yang indah dan terstruktur. Tentunya berikut ada beberapa contoh ya. Pertama, contohnya seperti ini. Contoh puisi senja di ufuk barat mengiringi langkah pulang. Nah ini tadi sampiran ya, jadi sampirannya nggak jelas juga kan. Senja di ufuk barat. Senja itu kan ya apa namanya matahari yang baru terbenam tuh di ufuk barat. Mengiringi langkah pulang ya. Oh ini senja itu apa namanya matahari mau terbenam maksudnya ya. Senja di ufuk barat artinya matahari mau terbenam gitu ya. Mengiringi langkah pulang artinya ketika kita ingin pulang gitu. Kau dan aku terdiam menyatu dalam keheningan malam gitu ya. Ini penyampaiannya, isinya. Tadi perasaannya apa? Yang ingin kita sampaikan itu disampaikan di apa? Di apa namanya nih? Di apa nih namanya? Di baris ke 3 dan 4 itu. Ini sampiran baris ke 1 dan 2. Ya, nah maknanya kita bahas tentang maknanya juga kan. Tadi tentang pembuatan puisi ya. Tadi kita bahas puisi nggak itu di pembelajaran kemarin tuh? Di pembelajaran tadi tuh ya. Nah kalau kita buat ini sini, makna dari puisi ini menggambarkan suasana senja yang indah dan tenang saat matahari terbenam. Wah, itu ya, saya sudah sampaikan tadi. Mengiringi langkah pulang menunjukkan akhir dari suatu perjalanan atau hari, di mana dua orang merasa damai bersama dalam keheningan malam. Siapa kau dan aku itu dua orang. Puisi ini mengungkapkan rasa kedamaian dan keindahan momen tersebut ya, menyatu dalam keheningan malam. Oke, tadi kan kita bahas tentang pantun nih. Ini akan lebih nyambung ya. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris, gitu ya, dengan pola rima. Pola rimanya itu A B A B ini contohnya ya. Ini atau rumusnya. Pantun biasanya mengandung nasihat atau pesan moral. Nah, di sini contoh. Burung terbang di atas awan. Ya kan, tadi sudah saya sampaikan juga. Singgah sebentar di dahan cemara. Nah, ini sebagai pengantarnya saja gitu ya, yang apa namanya, yang baris ke 1 dan ke 2 ini. Terus isinya di sini 3 dan 4. Jika hati terasa nyaman, hidup pun damai tanpa sengsara. Artinya apa? Di sini pantun ini menyampaikan pesan bahwa kenyamanan hati adalah kunci untuk hidup damai dan bahagia. Gambaran burung yang terbang dan singgah di dahan cemara adalah menfora untuk kebebasan dan ketenangan gitu ya. Jadi kan burung di dahan cemara itu bebas dia gitu. Nggak di apa namanya, nggak di apa, nggak dikandangin gitu ya. Pantun ini menekankan pentingnya menjaga hati agar tetap nyaman untuk mencapai kehidupan yang damai gitu. Nah, syair tadi juga kemarin juga kita bahas tentang syair. Syair adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan pola rimanya A semua, artinya sama. Apa namanya tuh, pola atau enggak syair itu ini nih teman-teman yang belakang ini. Nah, ini misalnya saya warnai ini si N-nya gitu ya. Si N-nya nih saya warnain N ya, merah ya. N A N A N lalu A. Nah, ini adalah syairnya. Jadi NA ya atau AB itu ya. Kalau AB itu adalah rumus ya. Kalau ini udah implementasi gitu. Syair ya, kita bahas tentang syair. Syair adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan pola rima sama gitu ya. Syair biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat dan atau ajaran moral. Nah, coba di sini, wahai anak dengarlah pesan. Jangan lupa berbuat kebaikan. Hidup ini penuh ujian, teguhkan hati, kuatkan iman, gitu ya. Jadi maknanya itu adalah hidup ini penuh ujian. Jadi kita untuk mempersiapkan diri atau menyadarkan diri, ya. Nasihat kepada anak-anak untuk selalu berbuat kebaikan. Hidup diibaratkan dengan penuh ujian dan untuk menghadapinya seorang harus memiliki hati yang
teguh dan iman yang kuat. Pesan moral dalam syair ini atau tadi ya adalah pentingnya berbuat baik dan memiliki keteguhan hati serta iman dalam menjalani kehidupannya. Begitu. Oke, di sini juga ada gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari dua baris. Dalam setiap baris baitnya dengan pola rima A gitu ya. Dua bait gitu ya. Dua baris. Nih, dua bait ya, dua baris gitu ya. Dalam setiap baitnya, ini satu bait itu dua baris nih kalau gurindam ya. Nah, ini setiap bait dua baris. Oke. Di sini ada jika ilmu tiada diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jika hati penuh dengan kedengkian atau penuh kedengkian hidup pun terasa susah. Nah, Gurindam ini menyampaikan dua nasihat penting. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan tidak ada gunanya. Ya, tadi kan ilmu tiada diamalkan, ya, bagai pohon tak berbuah, gitu ya. Dibalas sebagai pohon tidak berbuah, ilmu seharusnya memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, hati penuh kedengkian akan membuat hidup menjadi susah. Kedengkian hanya membawa keburukan dan kesusahan, sehingga perlu dihindari untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Baik, mungkin pembelajaran kita cukupkan. Nanti kita akan apa namanya pelajari kembali atau di pembelajaran berikutnya. Baik, demikian. Terima kasih. Tetap semangat ya, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.